membahas tentang strategi nabung saham dan bagaimana cara memanfaatkan dividen dengan optimal. Tahukah kamu, dividen yang mungkin receh saat ini bisa menjadi luar biasa di masa depan apabila kita bisa memanfaatkannya dengan tepat. Di dalam e-book ini, ada banyak pembahasan tentang kriteria memilih saham untuk ditabung, money management yang efektif, serta tips dan trik dividen yang jarang diketahui. Disertai juga dengan contoh kasusnya. Ada juga bonus file Excel yang bisa membantu kamu melakukan simulasi nabung saham dan dividen investing. Apabila berniat membelinya, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Oke, sekarang mari kita langsung saja masuk ke pembahasan. Pertama, saham MPMX. MPMX membagi dividen sebanyak Rp115 di tahun 2021 dengan harga saham sekitar 1.110. Artinya dividen yield MPMX adalah 10,36%. Bagaimana dari sisi capital gain? Harga saham MPMX di tahun 2021 berjumlah Rp498. Jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat, berarti MPMX mencatat keuntungan harga sekitar 122,89%. Saham kedua MBAP. MBAP membagi dividen sebanyak Rp453 di tahun 2021 dengan harga saham sekitar 3.780. Artinya dividen yield MBAP adalah 11,98%. Bagaimana dari sisi capital gain? Harga saham MBAP di tahun 2021 berjumlah 2.690. Jika dibandingkan dengan harga saham saat video ini dibuat, berarti MBAP mencatat keuntungan harga sebanyak 40,52%. Saham ketiga, Blue. Blue membagi dividen sebanyak Rp38 di tahun 2021 dengan harga saham sekitar Rp314. Artinya dividen yield Blue adalah 12,10%. Bagaimana dari sisi capital gain? Harga saham Blue di tahun 2021 berjumlah 700. Jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat, berarti Blue mencatat kerugian harga saham sekitar 55,14%. Saham keempat, AMAK. AMAK membagi dividen sebanyak Rp50 di tahun 2021 dengan harga saham sekitar 370. Artinya, dividen yield AMAK adalah 13,51%. Bagaimana dari sisi capital gain? Harga saham AMAK di tahun 2021 berjumlah 226. Jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat, berarti AMAK mencatat keuntungan harga sekitar 63,72%. Saham kelima, Hexa. Hexa membagi dividen sebanyak Rp1.175 di tahun 2021 dengan harga saham sekitar Rp5.100. Artinya dividen yield Hexa adalah 23,04%. Bagaimana dari sisi capital gain? Harga saham Hexa di tahun 2021 berjumlah Rp3.290. Jika dibanding dengan harga saat video ini dibuat, berarti Hexa mencatat keuntungan harga saham sekitar 55,02%. Saham keenam, Elpin. Elpin membagi dividen sebanyak Rp117 di tahun 2021 dengan harga saham sekitar Rp436. Artinya dividen yield Elpin adalah 26,83%. Bagaimana dari sisi capital gain? Harga saham Elpin di tahun 2021 berjumlah 244. Jika dibanding dengan harga saat video ini dibuat, berarti Elpin mencatat keuntungan harga saham sekitar 78,69%. Saham ketujuh, ISAT. ISAT membagi dividen sebanyak Rp1.748 di tahun 2021 dengan harga saham sekitar Rp5.300. Artinya dividen yield ISAT adalah 32,98%. Bagaimana dari sisi capital gain? Harga saham ISAT di tahun 2021 berjumlah Rp5.100. Jika dibanding dengan harga saat video ini dibuat, berarti ISAT mencatat keuntungan harga saham sekitar 3,92%. Setelah melihat detail dari masing-masing saham, sekarang mari kita total kinerja 7 saham tadi. Apabila diasumsikan kita membeli satu lot dari setiap saham, total nominal yang ada di portofolio di tahun 2022 adalah sekitar 1,64 juta. Kamu juga akan menerima dividen sekitar 369.000. Artinya, total dividen yield yang diperoleh jika membeli semua saham tadi adalah 22,52%. Kemudian bagaimana dengan capital gain-nya? Masih dengan asumsi pembelian sebanyak satu lot, jika membeli di awal tahun 2021, total uang yang kamu keluarkan adalah 1,27 juta.
Nah, dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 1,64 juta, artinya kamu mendapat capital gain sekitar 28,73%. Terakhir, mari kita jumlahkan kira-kira berapa persen total keuntungan dari dividen dan capital gain. Berdasarkan tabel yang ada, kamu bisa melihat bahwa apabila membeli masing-masing satu lot di awal tahun 2021 dan masih di hold hingga video ini dibuat, maka total dividen dan capital gain yang kamu peroleh dari 7 saham ini adalah 57,72%. Angka yang luar biasa kan? Di dalam 1 tahun, kamu bisa mencetak keuntungan sebesar ini. Tapi kamu perlu ingat ya, itu kejadian di masa lalu. Belum tentu akan terulang lagi di tahun 2022. Jadi, jangan ditelan mentah-mentah informasi yang ada di tabel ini. Bisa saja ada saham yang membagi dividen besar karena melakukan penjualan aset. Kalau begitu kan dividennya tidak akan berulang lagi di tahun depan. Selalu ingat bahwa semua saham tadi bukan rekomendasi ya. Mimin hanya coba bantu simulasikan saja apa hasilnya jika beli semua saham dengan dividen besar. Meski begitu, kamu bisa saja rugi jika beli saham-saham ini di masa depan, karena tidak ada jaminan pasti profit di pasar modal. Selalu utamakan analisa dan hati-hati dalam memilih saham. Disclaimer on ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Thank you.